إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه ثم أما بعد. Umat sekalian wa akhwat fillah rahimani wa iyyakunna. Alhamdulillah di pagi menjelang siang ini insyaallah taala kita akan bermajlis dalam satu majlis yang mulia yang semoga saja ada faedah yang kita bisa dapatkan dan semoga saja Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita untuk bisa mengamalkannya. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tema yang diamanahkan kepada saya adalah tentang hikmah sakit atau hikmah musibah. Sebagaimana kita ketahui bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia tidak dengan satu keadaan, akan tetapi ada kondisi-kondisi yang berbeda. Maka ada saat kalanya seorang manusia sehat, tentu ada saat di mana dia sakit. Ada masa muda, tentu ada masa tua. Ada saat di mana kita bisa menikmati kehidupan dan di saat yang lain kita harus menghadap Allah Subhanahu wa taala, mempertanggungjawabkan terhadap apa yang telah semua kita lakukan. Allah taala berfirman, "Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala." Ialah Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan kehidupan dan kematian supaya mencoba kalian, siapakah di antara kalian yang amalannya paling baik. Dan di antara rukun iman kepada Allah Subhanahu wa taala adalah beriman kepada takdir Allah Subhanahu wa taala. Baik yang menurut kita, menurut perasaan kita enak, baik maupun tidak enak atau tidak baik menurut kacamata pandang kita. Dan kesempurnaan iman seorang muslim adalah jikalau dia memandang hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak melihat kepada sebab, bahwa apapun yang menimpa dia itu adalah kehendak dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana keyakinan seorang muslim dalam hal ini, ketika dia ditimpa musibah, maka akan ringan lisannya berkata qadarallahu ma syaa fa'al. Sungguh ini telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fama sya'allahu kana wa ma lam yasha' lam yakun. Yang terjadi di dunia ini, baik berhubungan dengan kita, keluarga kita, harta kita, dan semua hal yang pada makhluknya, itu murni dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang pertama kita meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha berkehendak. Kehendak Allah Subhanahu wa taala Allah wujudkan dalam takdirnya yang ditulis di Lauh Mahfuz. Dan yang ketiga, jikalau Allah Ta'ala telah mentakdirkan dan menulis di Lauh Mahfuz, tidak mungkin tidak akan terjadi. Sya'a am aba, baik kita senang maupun tidak senang, baik kita bersabar maupun kita tidak terima akan hal tersebut. Maka Rasulullah SAW mengingatkan kepada kita ajaban li'amil mu'min dalam satu hadis yang sama-sama kita hafal, ibu-ibu. Sungguh menakjubkan keadaan mental seorang muslim. In asabathu sara'u syakar fakanat khairan lah. Kalau ditimpa kebaikan maka dia bersyukur kepada Allah, itu akan berbuah pahala. Wa in asabathu dharra'u sabar fakanat khairan lah. Dan ketika dia ditimpa musibah, dia pun bersabar kepada Allah, dan itu juga akan berbuah pahala. Allah Ta'ala mengingatkan kepada kita di dalam surah Al-Baqarah, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ
qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ulaika 'alaihim salawatun min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Kami pasti akan mencoba manusia dengan sedikit rasa takut, rasa lapar dan kekurangan harta benda serta buah-buahan, dan meninggalnya orang yang tersayang. Dan berikanlah kabar gembira kepada mereka yang bisa bersabar, yaitu mereka yang ketika ditimpa musibah, mereka berkata, sesungguhnya kami milik Allah dan kepada Allah kami akan kembali. Mereka lah yang akan mendapatkan salawat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, dan mereka lah yang mendapatkan hidayah. Mereka lah yang mendapatkan hidayah. Secara khusus kita akan membahas tentang hikmah sakit, bersabar ketika ditimpa penyakit. Rasulullah SAW jauh-jauh hari juga mengingatkan, iktanil khamsan qabla khamsin. Kita harus memanfaatkan 5 kondisi sebelum datangnya 5 kondisi yang lain. Saat ketika lapang sebelum datangnya saat sempit sibuk. Saat ketika sehat sebelum kita jatuh sakit. Saat ketika kita mampu finansial kaya sebelum kita jatuh miskin. Saat ketika kita sehat sebelum kita sakit. Dan saat dimana kita muda sebelum kita tua. Yang terakhir itu saat kita hidup sebelum kita wafat. Rasulullah juga mengingatkan dalam hadis riwayat Muslim, ni'matani maghbunun fihi katsirun minan nas. Ada 2 nikmat yang manusia lupa untuk bersyukur kepada Allah, kebanyakannya lalai. Yang pertama adalah as-sihhah, sehat. Yang kedua adalah al-farag, waktu kosong, waktu luang. Nah, namanya manusia, kadangkala sehat, kadangkala sakit. Demikianlah keadaan manusia. Dan tubuh manusia adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang sangat unik, di mana satu fungsi saja terganggu bisa disebut sebagai keadaan yang tidak normal. Kondisi tersebut bisa dikatakan sebagai kondisi yang sakit dengan berbagai macam jenis penyakit. Apatah lagi di zaman ini kalau kita lihat ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika keseimbangan alam telah terganggu, ketika misalkan lingkungan juga sudah tidak kondusif sebagaimana di zaman dulu. Kalau kita lihat makanan juga sudah banyak zat-zat yang tidak sehat, rekayasa teknologi, zat-zat kimia. Begitu juga udara yang kita hirup tidak sebagaimana di zaman dulu, mungkin sudah banyak pencemaran. Banyaknya virus-virus penyakit yang di zaman dulu tidak ada, dan berbagai macam alasan yang lain. Maka bisa kita simpulkan peluang manusia di zaman ini untuk sakit itu sangatlah besar. Masalahnya adalah bagaimana kita menghadapi sakit tersebut. Yang pertama tentu saja adalah kita meyakini sakit adalah takdir daripada Allah Subhanahu wa taala. Ini buah daripada iman. Dari sini semua berawal. Dari sini seorang muslim akan merasakan ketenangan. Jadi kalau sakit, ya qadarallahu ma syaa fa'al. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kemudian yang kedua adalah kita bersabar kepada Allah Subhanahu wa taala dan al-ihtisab. Al-ihtisab itu maksudnya adalah berharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Sebab sakit akan menghapuskan dosa dan mendatangkan pahala, catatan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian secara umum yang ketiga adalah kita berusaha dengan usaha-usaha penyembuhan yang dibolehkan di dalam syariat.
tanpa masuk atau melakukan upaya-upaya penyembuhan, terapi atau berobat yang diharamkan di dalam syariat. Ini secara umum apa yang kita lakukan ketika sakit. Kemudian secara detail, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang pertama akan kita sebutkan tentang dalil-dalil bahwa sakit itu bisa menghapuskan dosa yang telah dilakukan oleh manusia. Rasulullah SAW bersabda, "Ma min muslimin yusibuhu adam min maradin fama siwa illa hatallahu bi sayyi'atihi kama tahuttu asy-syajaratu waraqaha." Di dalam hadis riwayat Bukhari Muslim, Rasulullah SAW bersabda, tidak ada seorang muslim tertimpa satu penyakit apapun itu, kecuali Allah Ta'ala akan hapuskan kesalahannya sebagaimana pohon menggugurkan daunnya di musim, seperti daun pohon yang menggugurkan daun-daunnya. Atau hadis yang lain misalkan, Rasulullah SAW juga bersabda, "Ma yazalul bala'u bil mu'mini wal mu'minati fi nafsihi wa waladihi wa malihi hatta yalqallaha wa ma 'alaihi khati'atun." Senantiasa seorang muslim akan dicoba oleh Allah Subhanahu wa taala, baik yang berhubungan dengan badannya, keluarganya dan hartanya. Kemudian dia bersabar kepada Allah Ta'ala dan mengharap pahala sampai dia wafat dalam keadaan tidak ada satupun dosa di pundaknya. Di dalam hadis yang lain Allah Ta'ala lebih jelas, Rasulullah SAW lebih jelas menegaskan, "Innallaha ta'ala la yabtali 'abdahu bis-saqami hatta yukaffira dzalika anhu kulla dhanbin." Sesungguhnya Allah Ta'ala akan benar-benar menguji hambanya dengan penyakit sehingga ia menghapuskan setiap dosa darinya. Jadi penyakit itu akan menghapuskan dosa. Dan seorang mukmin akan dicoba berdasarkan imannya. Ketika imannya kuat, maka cobaan yang menimpa akan sangat banyak. Rasulullah SAW bersabda, "Inna asyaddal bala'a anbiya, thumma alladhina yalunahum, thumma alladhina yalunahum." Manusia yang paling banyak ujiannya itu adalah para nabi. Kemudian yang di bawah para nabi derajat keimanannya, kemudian yang di bawahnya lagi. Senantiasa seorang hamba akan dicoba oleh Allah sampai ketahuan di mana batas imannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai jelas batas imannya itu di mana. Kemudian Rasulullah SAW juga bersabda, "Innallaha idza ahabbal 'abda yusibhu." Allah Ta'ala ketika mencintai seorang hamba, maka Allah Ta'ala akan mencobanya. Mencoba dengan berbagai macam cobaan. Ini keutamaan yang pertama ketika sakit. Yang kedua, akan diberikan pahala yang berlipat ganda dan diangkat derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana ayat yang saya bacakan di dalam surah Al-Baqarah tadi, atau doa yang kita ucapkan ketika kita tertimpa musibah, "Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha." Ya Allah, berikanlah pahala pada musibahku dan gantilah dengan yang lebih baik. Illa ajarahu Allah fi musibatihi wa akhlafa lahu khairan minha.
kecuali Allah Ta'ala akan berikan pahala yang sangat banyak, dan Allah Ta'ala ganti dengan ganti yang lebih baik. Jadi kalau kita ditimpa musibah, ada beberapa lafaz yang bisa kita ucapkan. Yang pertama, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu saja sudah bisa. Atau ditambahkan berdasarkan hadis tadi, Allahumma juni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Ya Allah, berikanlah pahala pada musibahku dan gantilah dengan ganti yang lebih baik. Atau bisa juga qaddarallahu ma syaa fa'al. Atau kita gabung qaddarallah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma juni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Dalam hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah SAW bersabda, "Ma min muslimin yushaqu syawkatan fama fawqaha illa kutibat lahu biha darajatun wa muhiyat anhu biha khati'atun." Tidaklah seorang muslim tertusuk satu duri ataupun yang lain lebih daripada itu, kecuali akan ditulis baginya satu derajat diangkat dan dihapus baginya satu kesalahan. Jadi luar biasa, menghapuskan dosa, mendatangkan pahala, mengangkat derajat. Akan tetapi manusia kebanyakan lalai. Kebanyakan manusia tidak mengetahui, kebanyakan manusia tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita lihat ada dua keadaan. Ada yang bisa bersabar ketika ditimpa sakit, dan ada yang malah menyalahkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi sifat dasar manusia itu kita bisa lihat ibu-ibu dalam surah Al-Fajr. Fa ammal insanu idza mabtalahu fa akramahu wa na'amahu fa yaqulu rabbi akraman. Manusia jikalau lagi banyak rezeki, sehat, semuanya sesuai kehendak, maka dia akan berkata, sungguh Allah telah memuliakan aku. Wa amma idza mabtalahu faqadara 'alaihi rizqahu fa yaqulu rabbi ahanan. Sebaliknya dia menganggap kalau rezekinya lagi sedikit, dia lagi sakit-sakitan, semua urusan dia lagi sulit, maka dia akan berkata Allah sedang menghinakan aku. Jadi dia ambil patokan Allah Ta'ala itu cinta kepada dia kalau dia diberikan rezeki yang banyak. Jadi kalau dia banyak rezeki, kalau dia sehat, wah berarti Allah sedang cinta kepada saya. Tapi dia juga mengambil cepat kesimpulan, kalau saya sedang pailit, urusan sulit, badan sakit, wah berarti Allah Ta'ala sedang tidak cinta. Ini adalah satu pandangan yang salah. Akan tetapi harus kita catat, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang dimaksud dengan bersabar tadi adalah sabar saat awal terjadinya musibah. Ini penting. Jadi sabar yang mendatangkan keridhaan Allah, menghapus pahala, mengangkat derajat, dan berbagai macam keutamaan yang lainnya yang juga nanti saya tambahkan. Itu adalah kesabaran saat awal terjadinya musibah. Sabar saat ketika awal terjadinya musibah, bukan sabar yang terpaksa. Suatu saat Rasulullah SAW melewati seorang ibu-ibu yang menangis di kuburan anaknya yang baru saja dimakamkan karena sakit. Rasulullah SAW melewatinya, kemudian Rasulullah SAW menasihati, isbiri wahtasibi, wahai fulana, bersabarlah kepada Allah, serahkan kepada Allah, dan haraplah pahala dari Allah Subhanahu wa taala.
Kemudian ibu-ibu tersebut menjawab dengan ketus, ilaika anni, menjauhlah engkau, fa innaka lam tusib bi musibati, engkau tidak mengalami apa yang aku alami. Tidak berapa lama kemudian ada yang memberitahukan bahwa tadi yang menegur itu adalah Rasulullah SAW. Maka sang perempuan tadi kemudian kaget, bergegas mendatangi Rasulullah SAW di rumahnya dan minta maaf. Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku sekarang sudah bisa bersabar terhadap kematian anakku. Rasulullah SAW kemudian menukas, inna sabra inda sadamatil ula. Wahai fulanah, sesungguhnya kesabaran yang berpahala di sisi Allah saat awal mula terjadinya musibah. Dan di sini ada beberapa tingkatan ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala berhubungan dengan musibah, sakit dan yang semisalnya. Yang pertama adalah tingkatan as-sabr, yaitu bahwa ketika ditimpa musibah kita meyakini bahwa itu berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Kita serahkan kepada Allah seraya mengharap pahala dari Allah. Akan tetapi tetap terasa sakit dalam hati kita, pedihnya musibah tersebut. Sakitnya tetap terasa di hati. Tapi jangan ikut-ikutan sakitnya di sini, enggak boleh demikian. Kadang-kadang kan latah biar banyak. Jadi dia bisa mengembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala, mentalnya kuat, tidak tergoncang tapi tetap sakit hatinya. Ini derajat yang pertama. Akan dihapuskan dosanya, tetap akan dinaikkan derajatnya dan diberikan pahala yang berlipat ganda. Adapun derajat yang kedua adalah derajat ridha dengan penyakit tadi, dengan musibah tadi. Ridha di sini maksudnya adalah sama antara dia, mau dia sehat, dia bersyukur kepada Allah, mau sabar juga, mau sakit juga, sama saja bagi dia. Dia memandang semuanya berasal dari Allah. Sehat dan sakit ujian dari Allah sama-sama. Jadi kalaupun sakit, hatinya itu enggak ada rasa sakit. Kalaupun keluarganya diwafatkan oleh Allah, enggak ada pedihnya musibah terasa dalam hati. Tenang. Wah, ini kan psikologis yang sangat luar biasa. Ini derajat yang kedua. Adapun derajat yang ketiga adalah derajat syukur, bahkan bersyukur atas musibah. Alhamdulillah dapat musibah. Ibu-ibu kira-kira milih yang pertama, kedua atau ketiga? Atau pada realitanya yang mana biasanya? Pertama, kedua atau ketiga? Ya mungkin yang pertama Bu ya. Sebab yang ketiga tadi kan sangat sulit. Pas tertimpa sakit, alhamdulillah sakit. Pas lagi gak punya uang, alhamdulillah gak punya uang. Sangat sulit memang. Dan Rasulullah SAW mengajarkan beliau senantiasa bersyukur kepada Allah dalam semua keadaan. Ketika tertimpa musibah, beliau zikirnya adalah alhamdulillah. Ketika ditimpa nikmat, diberikan nikmat oleh Allah, beliau zikirnya adalah tahmidnya alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji bagi Allah yang dengan karunia-Nya semua kebaikan menjadi sempurna. Ketika ditimpa musibah pun tetap tahmid. Beliau mengucapkan alhamdulillahi ala kulli hal. Segala puji bagi Allah walau bagaimanapun keadaannya. Tetap segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, sebab sehat ujian, sakit juga ujian.
Miskin ujian, kaya juga ujian. Sama-sama ujian. Kadang-kadang kan sudut pandang sempit kita menganggap ujian itu kalau miskin, kalau sakit, kalau tertimpa musibah. Tidak demikian. Dua-duanya disebutkan di dalam hadis sebagai ujian. Dua-duanya disebutkan dalam firman Allah sebagai ujian. Nanti kita bahas lagi. Adapun keutamaan yang berikutnya adalah dimudahkan jalannya menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Jalan menuju surga itu sangatlah sulit. Dipenuhi oleh berbagai macam rintangan dan halangan yang tidak disukai oleh hawa nafsu. Maka jikalau kita tertimpa musibah, kita bersabar, ridha, bahkan bersyukur kepada Allah, maka itu adalah sebab yang menjadikan kita mudah masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Hadisnya misalkan di antaranya hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi dalam hadis yang ke-1021 tentang seseorang yang diwafatkan anaknya oleh Allah Subhanahu wa taala. Idza mata waladul abdi qala Allah ta'ala li malaikatihi qabattum walada abdi fayaquluna na'am. Ketika malaikat mencabut nyawa seorang anak dari seorang hamba Allah, maka Allah Ta'ala bertanya, apakah kalian mencabut nyawa hambaku anak fulan? Dan Allah Maha tahu. Malaikat kemudian menjawab na'am. Kemudian Allah Ta'ala berfirman, qabattum samarata fuadi, kalian telah mencabut nyawa orang yang sangat dicintainya. Malaikat menjawab na'am. Fayaqulu madza qala abdi, Allah Ta'ala bertanya kepada malaikat, bagaimanakah respon hamba tersebut? Apa yang dia ucapkan? Malaikat menjawab, hamidaka wastarja'a, hambamu bersyukur kepadamu hai Allah dan mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allah Ta'ala berfirman, ubnu li abdi baitan fil jannati wasammuhu baital hamdi. Wahai malaikat, bangunkan istana di surga untuknya dan sebutlah dengan nama istana Al-Hamdi, istana pujian, istana syukur dari seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis yang lain Allah Ta'ala berfirman dalam hadis qudsi, tidaklah ada seorang hamba mukmin aku cabut nyawa orang yang terkasihnya, yang paling dia sayangi di dunia, kemudian dia bersabar dan mengharap pahala Allah, kecuali tidak ada balasan melainkan surga. Orang yang paling kita cintai, misalkan orang tua, pasangan hidup, anak atau cucu, ketika diwafatkan oleh Allah kita bersabar, maka balasannya adalah surga Allah Subhanahu wa taala. Dan hadis-hadis yang sangat banyak. Kemudian yang berikutnya, bersabar dari musibah dan juga sakit itu akan menghalangi kita daripada azab api neraka Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-humma haddu kulli mu'minin minan nar. Dalam hadis riwayat Bazzar bahwa sakit demam itu adalah pengganti siksa neraka bagi setiap mukmin. Maka kita tidak boleh mencela demam. Ya, tidak boleh mencela demam, sebab demam itu adalah pengganti daripada azab neraka Allah Subhanahu wa taala, dan demam akan menghapuskan dosa seorang mukmin. Sampai-sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dari Anas bin Malik, perumpamaan seorang mukmin jikalau dia sakit, kemudian dia bersabar kepada Allah, kemudian dia sehat kembali, bagaikan salju yang turun dari langit. Bagaikan salju yang turun dari langit
bening hatinya demikian. Maksudnya dari dosa, dia telah disucikan daripada dosa. Atau hadis yang lain, misalkan Rasulullah SAW bersabda dari Abu Umamah Al-Bahili, perumpamaan seorang mukmin ketika ditimpa sakit kemudian dia bersabar kepada Allah bagaikan besi yang dipenuhi kotoran, kemudian dimasukkan ke tungku api sehingga hilanglah semua kotoran yang menempel di besi tersebut, sehingga besi tadi menjadi putih besi. Jadi tidak boleh mencela sakit, apalagi sakit demam. Kemudian selanjutnya, keutamaan sakit adalah menjadikan seorang hamba bertaubat dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, manusia itu jikalau sehat, tidak sakit-sakit, senantiasa berkecukupan, itu lalai. Kebanyakan lalai. Maka dengan adanya sakit, dengan adanya musibah, dia menjadi ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, bertaubat dan memohon ampunan. Dan inilah salah satu fungsi ujian. Allah taala menguji hambanya supaya mereka kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaqad arsalna ila umamin min qablika fa akhadnahum bil ba'sa'i wad dharra'i la'allahum yatadarra'un. Dan sungguh kami telah utus kepada umat-umat sebelum engkau, maka kami berikan kepada mereka ujian, kelapangan dan kesempitan, supaya mereka ingat dan tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Betapa banyak seseorang yang lalai menjadi ingat kepada Allah karena ditimpa musibah. Betapa banyak manusia yang durhaka kepada Allah, menjadi hamba-hamba dan sosok-sosok yang saleh karena diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini diantara hikmah sakit dan musibah secara umum yang lainnya. Kemudian dengan sakit, poin yang berikutnya, dengan sakit kita menjadi lebih mensyukuri nikmat Allah dan lebih memahami betapa bernilainya nikmat dari Allah. Kalau kita sedang tidak punya uang, kita akan paham bahwa recehan pun sungguh sangat berharga. Biasa begitu kalau nggak punya duit. Mungkin kalau lagi nggak punya duit, ya recehan itu nggak dia pentingkan. 1.000, 2.000, 5.000, 10.000 itu dia abaikan. Tapi kalau lagi nggak punya duit sama sekali, wah dicari itu biasanya recehan. Begitu juga seseorang yang sakit, dia akan menyadari betapa enaknya sehat. Maka dikatakan dalam sebuah pepatah bahwa sehat itu adalah mahkota di kepalanya orang-orang yang sehat, yang tidak bisa terlihat kecuali oleh orang yang sakit. Dan ini tentu saja sama-sama kita rasakan. Pas kita lagi sehat, ngelihat orang yang sakit, waduh enaknya yang sehat. Adapun poin yang berikutnya, dia bisa mengingat dan empati kepada saudara-saudaranya yang sedang sakit. Oh kasihan si fulan, dia sedang sakit. Saya juga waktu itu sakit seperti itu. Waduh gak enak betul. Ada empati, kemudian membantu, mendoakan. Ini akan melembutkan hati seorang manusia. Kemudian yang berikutnya, dengan adanya sakit akan mensucikan hati dari berbagai macam penyakit hati. Salah satunya misalkan sombong. Orang yang sombong kalau lagi sakit, insya Allah gak sombong lagi. Betul gak Bu? Kalau sombong kemudian jatuh sakit, masih juga sombong, waduh. Jadi dengan sakit itu akan mensucikan hatinya daripada sifat-sifat yang tercela. Kemudian adapun tentang berobat, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahwa kaidahnya di dalam Islam,
dibolehkan berobat jikalau sakit. Hanya para ulama beda pandangan, berobat itu wajib, berobat itu lebih ditekankan ataukah mubah saja, ataukah tidak berobat lebih utama. Kebanyakan para ulama memandang bahwa disunnahkan berobat, disyariatkan. Contohnya hadis yang menyatakan tidaklah Allah Ta'ala turunkan penyakit ma anzalallahu da illa anzalallahu dawaan. Tidaklah Allah Ta'ala turunkan penyakit kecuali Allah Ta'ala turunkan obat. Maka berobatlah. Itu kan seakan-akan ada motivasi. Kemudian Rasulullah SAW memotivasi umatnya untuk berbekam, mengkonsumsi habatus sauda, minyak zaitun dan lain-lainnya, menjalankan pola hidup yang sehat. Seakan-akan kan itu motivasi supaya berobat ketika sakit, preventif ketika masih sehat, pas sakit berobat. Ini pendapat yang pertama di kalangan para ulama, dengan tetap menjaga batas-batas syariat. Adapun pendapat yang kedua di kalangan para ulama bahwa berobat itu boleh. Kalau dia lihat maslahatnya berobat, maka berobat lebih utama. Kalau dia lebih tahan menanggung sakit, maka tidak berobat lebih utama. Bahkan ada sebagian para sahabat yang sengaja tidak berobat, ibu-ibu, semacam Abu Bakar radhiyallahu taala anhu, Aisyah, Abu Dzar Al-Ghifari, dan sebagian sahabat-sahabat yang lainnya. Mereka memandang ketika sakit tidak berobat itu lebih utama daripada berobat. Ini menyangkut permasalahan yang berikutnya. Jikalau tidak ada alternatif obat yang bisa menyembuhkan melainkan hanya obat yang diharamkan, apakah masuk dalam kategori terpaksa, darurat yang membolehkan hukum yang diharamkan menjadi halal? Apakah demikian? Maka insyaallah pendapat yang lebih kuat tidak. Misalkan obatnya harus zat dari babi, kondisi sudah kritis, apakah kondisi kritis tadi menghalalkan yang awalnya diharamkan? Yang lebih kuat insyaallah tidak. Jadi yang lebih kuat adalah tergantung keadaan hamba tersebut. Jika dia bersabar kepada Allah, kadang-kadang sakit lebih utama bagi dia. Tapi kalau dia takutkan dia ada keluh, atau ibadahnya terganggu, atau malah sumpah serapah, atau dia tidak bersabar kepada Allah, maka berobat jelas lebih utama bagi dia. Maka tidak boleh berobat dengan zat yang diharamkan, atau berobat dengan dukun misalkan. Dan siapa yang datang kepada dukun tidak akan diterima salatnya selama 40 hari. Jikalau dia percaya, maka dia telah kafir dengan Al-Quran, dalam hadis riwayat Abu Daud. Patokannya adalah apakah terapi yang dijalankan itu logis, masuk akal ataukah tidak. Itu akan menjadi pembeda mana dukun, mana berobat yang disyariatkan. Kemudian beberapa nasihat para ulama terhadap orang yang sakit. Ya, di antara dalil bahwa menahan sakit itu lebih utama dengan tetap bersabar kepada Allah adalah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas. Ibnu Abbas berkata kepada para sahabat, "Maukah aku tunjukkan kepada kalian seorang penghuni surga?" Maka yang lain berkata, "Mau, wahai Ibnu Abbas." Lewatlah seorang wanita hitam, rambutnya keriting dan hidungnya pesek, sebab dia budak dari Afrika. Kata Ibnu Abbas, itulah penghuni surga. Sesungguhnya dia telah datang kepada Rasulullah SAW mengeluh satu penyakit. Dia terkadang tidak sadarkan diri, seperti penyakit ayan itu. Kemudian dia memohon kepada Rasulullah SAW supaya didoakan kesembuhan.
Rasulullah SAW menawarkan, jikalau mau aku doakan engkau akan sembuh, jikalau mau engkau bersabar kepada Allah, engkau akan masuk surga. Maka wanita tersebut menjawab, aku memilih yang kedua wahai Rasul. Tetapi doakanlah supaya ketika aku sakit auratku tidak tersingkap. Maka Rasulullah SAW mendoakannya. Beberapa nasihat ketika seseorang sakit. Yang pertama adalah bahwa musibah dan penyakit serta apa yang terjadi semuanya itu berasal dari Allah. Ini sebagai kesimpulan dari pembahasan kita yang singkat tadi. Adapun yang kedua, kita harus meyakini bahwa Allah Ta'ala lebih sayang kepada kita bahkan daripada kita kepada diri kita sendiri. Musibah yang terjadi adalah bentuk rasa kasih sayang Allah Ta'ala kepada kita. Yang ketiga, Allah Ta'ala lebih mengetahui mana yang lebih baik untuk kita. Maka jikalau Allah Ta'ala telah mentakdirkan satu penyakit, berarti saat itu yang lebih baik memang demikian. Jadi Allah Ta'ala maha mengetahui. Ketika Allah Ta'ala timpakan kepada kita penyakit, berarti Allah Ta'ala menghendaki kepada kita kebaikan. Kemudian yang berikutnya, ketika kita ditimpa musibah, kita harus meyakini bahwa Allah Ta'ala sedang mencintai kita. Sebab tanda cinta Allah itu salah satunya adalah kita akan dicoba. Kita akan dicoba oleh Allah Ta'ala. Kesimpulan berikutnya, kita tidak boleh putus asa. Sebab kita bersabar atau tidak, putus asa atau optimis, itu tidak meringankan musibah yang menimpa kita. Jadi ya kita harus bersabar kepada Allah, tidak boleh putus asa. Yang berikutnya kesimpulannya, tidak boleh kita protes kepada Allah atau dalam hati kesel atau menggerutu kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab jikalau dihitung-hitung nikmat yang kita dapatkan dengan musibah yang juga kita alami, maka jelas lebih banyak nikmat. Lebih banyak nikmat. Yang berikutnya kita bandingkan dengan orang yang sakitnya lebih daripada kita sehingga ringan. Alhamdulillah saya sakit seperti ini, si fulana sakitnya seperti itu. Maka Fatimah pernah kasihan kepada bapaknya saat sakit yang membawa kepada sakratul maut. Kata Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang sakit, maka hendaklah dia mengingat sakitku. Sesungguhnya tidak ada di antara hamba Allah yang ditimpa dengan rasa sakit saat wafat melebihi sakitnya yang aku rasakan. Maka akan terasa ringan. Kemudian kesimpulannya kita harus tetap berusaha berobat dengan memperhatikan batas-batas syariat. Dan kita harus meyakini bahwa itu hanyalah usaha saja. Yang memberikan sakit adalah Allah, yang akan menyembuhkan juga adalah Allah. Maka sambil berikhtiar kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita juga tidak boleh merasa takut akan kematian. Biasakan orang kalau sudah divonis sakit, apalagi dokternya nakut-nakutin, wah itu sudah takut. Saya pernah
Saya pernah masuk rumah sakit waktu itu, dokternya nanya, "Dek, usianya berapa, Dek?" Saya katakan 20 sekian. Waduh, kayaknya adik ini gak sampai usia 30 tahun sudah mati. Ya alhamdulillah saat ini sudah lebih. Kadang-kadang kan dokter itu bukannya menguatkan mental pasiennya, malah bikin down. Wah, ibu sakitnya ini sudah sangat akut. Paling menurut hitungan saya ibu ini tahun depan sudah meninggal. Wah, itu memang Masya Allah. Gak boleh sebetulnya seorang dokter demikian. Sakit dari Allah, kesembuhan dari Allah. Sebagaimana hidup dan mati di tangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa tahu dokternya duluan yang meninggal. Nah, ibu-ibu yang rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Intinya apa yang saya sampaikan kita pahami, kita catat, tidak semudah ketika menjalankan. Nah, masing-masing kita akan diuji, ibu-ibu. Memang ngomong gampang, Masya Allah. Akan tetapi pas menjalankannya, disitulah kita semuanya akan dinilai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi secara umum kita harus yakin bahwa kematian dengan sakit terlebih dahulu lebih utama daripada kematian langsung mendadak. Ya, sebab kan kalau kita bersabar, misalkan sakit 10 tahun, kemudian kita bersabar kepada Allah, tetap taat kepada Allah, semoga saja dosa kita semuanya diampuni oleh Allah. Dan kita juga harus kembali kepada pengobatan Islam. Upaya preventif harus kita lakukan. Rasulullah SAW bersabda bahwa lambung itu untuk 3 bagian, makanan sepertiga, minuman sepertiga, dan sepertiga untuk nafas. Beliau menyatakan janganlah masukkan makanan di atas makanan. Ingat-ingat, kan begitu ya. Kemudian beliau SAW senantiasa puasa Senin Kamis. Beliau tidak israf, berlebih-lebihan ketika mengkonsumsi sesuatu. Beliau banyak melakukan aktivitas fisik. Beliau tidak makan di malam hari misalkan. Jadi hal-hal yang seperti itu penting untuk kita lakukan sebagai upaya preventif. Beliau berbekal konsumsi minyak zaitun, habatus sauda, madu, dan yang lainnya. Tapi kalaupun sudah sakit, ya qadarallahu ma syaa fa'al. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sampai di sini mungkin ibu-ibu yang bisa saya sampaikan singkat. Saya tutup dengan satu hadis yang sahih yang diceritakan oleh Rasulullah SAW tentang keadaan Bani Israel. Dulu ada 3 orang yang dicoba dengan sakit dan kemiskinan, dan ketiganya bersabar kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang satu sakit kusta, yang satu botak kepalanya, yang satu lagi buta matanya. Semuanya dalam keadaan miskin dan dijauhi oleh masyarakatnya. Kemudian Allah taala berkehendak mencoba ketiganya dengan cobaan yang lebih dahsyat. Apa cobaan yang lebih dahsyat? Disembuhkan sakit ketiganya dan diberikan rezeki dari jalan yang tidak disangka-sangka, sampai ketiganya menjadi sangat kaya raya. Kemudian Allah Ta'ala utus seorang malaikat dalam bentuk ketiga dulu mereka sakit dan miskin, meminta bantuan. 2 yang pertama menyatakan ilaika anni, menjauhlah, aku sedang sibuk, minta bantuan kepada yang lain. Kecuali yang ketiga yang buta tadi, dia berkata, sesungguhnya dulu keadaanku seperti engkau, ambillah hartaku sesuai apa yang kau butuhkan. Maka 2 yang pertama kembali miskin dan sakit-sakitan. Yang ketiga tadi tetap dalam keadaan berkah dari Allah SWT, tambah kaya dan tetap sehat.
Yang menjadi poin kita adalah ketiganya ditimpa rasa sakit, musibah, kemiskinan. Kemudian Rasulullah melanjutkan hadisnya, kemudian Allah Ta'ala berkehendak mencoba mereka dengan cobaan yang lebih dahsyat. Apa cobaannya sesudah sakit miskin tadi? Kaya dan sehat. Berarti kaya dan sehat itu juga adalah cobaan. Betapa banyak orang yang lolos ujian, sukses melewati ujian, miskin, tapi pas kaya pongah dan sombong serta lupa. Betapa banyak orang yang saat sakit merintih, bertaubat kepada Allah, taat kepada Allah, pas sehat lupa lagi. Semoga saja kita termasuk orang yang bersyukur ketika sehat dan kita bersabar ketika sakit. Dan kita berdoa kepada Allah, semoga kita diwafatkan di atas husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakumullah atas perhatiannya. Alhamdulillahirabbil alamin.